karena tante dan omnya itu tidak memperlakukan dia dengan baik, bukan. Tetapi ketika jauh dari orang tua, tentu memiliki perasaan yang berbeda. Akhirnya, suatu hari, Khairul pergi mengambil air. Setelah mengambil air, meski di pikirannya dia mau kembali ke Parepare. Akhirnya dia berjalan kaki. Dia berjalan kaki karena saat itu jarang sekali kendaraan. Berjalan kaki menuju ke pasar Cakek. Nah, di sana dia menumpang truk sayur untuk pulang ke Parepare. Akhirnya dia naik truk sayur dan kembali ke Parepare. Sampai di Parepare, ibunya terkejut. Hah? Khairul di? Akhirnya Khairul pun memeluk ibunya dan menyampaikan bahwa dia bosan berada di sini. Karena dia memiliki perasaan yang berbeda ketika jauh dari orang. Akhirnya ibunya pun harus segera cepat-cepat cari sekolah baru. Waktu itu memang Khairul suka tidak pindah sekolah. Dan tidak sampai 1 tahun juga, akhirnya ibu dan juga Khairul pindah atau menyusul ayahnya ke Kalimantan Timur. Tapi saat itu ibunya yang terlebih dahulu duluan menuju Kalimantan Timur, lalu beberapa bulan disusul oleh Khairul. Nah, di Samarinda, di Kalimantan Timur, Khairul bersekolah di SDN 07 Teladan, Samarinda. Di sana, dia mulai bersekolah. Tetapi Bapak Ibu, Khairul ini kan anak yang pemberani. Pemberani tapi nakal. Ya, kerjanya itu hanya berkelahi saja. Dia diberikan hukuman apapun, dia tidak pernah jerah. Dan ketika pembagian rapot, selalu ada tulisan di rapotnya, jangan nakal. Selain ada tulisan jangan nakal, Bapak Ibu selalu ada catatan khusus untuk sekolah baru tentang kenakalan-kenakalan dari seorang Khairul. Dan saat itu ada salah satu guru bernama Bapak Afdal. Bapak Afdal ini tinggi dan besar, berkumis lagi. Nah, waktu itu memanggil Khairul. Dan dia bertemu di salah satu ruang guru. Bapak Afdal ini mengancam loh Bapak Ibu. Kamu kalau nakal di sekolah ini, Bapak gigit dan waktu itu. Nah, tapi Khairul berpikir, mungkin Bapak ini kira saya butuh perhatian. Saya akan tunjuk. Nah, dari situ Bapak Ibu, mungkin Khairul itu merasa takut akan ancaman dari Pak Afdal ini. Akhirnya dia mulai tunjukkan nih, bahwa dia tidak hanya sekedar nakal, tapi memiliki prestasi yang baik. Dan Bapak Ibu tahu, di SD Teladan 27 Samarinda inilah menjadi titik balik perubahan sikap dari seorang Khairul. Ya, meskipun dia nakal, tapi dia mampu mengimbangi prestasi-prestasi akademik. Tidak hanya di SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi pun dia mengukir prestasi. Nah, setelah lulus dari SD, dilanjutkan di SMP Muhammadiyah. Memang jarak dari rumah ke SMP Muhammadiyah itu cukup jauh. Maka dari itu, Khairul itu harus menumpang pick up. Dia bersama temannya, ya, lepas bajunya, lalu masukkan ke dalam tas, lalu diumpang, om. Naiklah dia ke atas. Dan mereka menikmati perjalanan ke sekolah saat itu. Nah, setelah lulus dari SMP, dia lanjutkan lagi ke SMA. Dan di SMA juga prestasinya itu tetap terlihat, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Di perguruan tinggi, dia menjadi seorang yang pemberani dan kritis. Hampir setiap hari ikut unjuk rasa. Bahkan petinggi dari Universitas Hasanuddin kala itu mengatakan anak ini pembawa masalah. Tetapi Bapak Ibu, di samping pernyataan itu, dia masih mampu memanajemen waktunya dengan baik, sehingga apa? Dia dapat menyelesaikan kuliahnya ya tepat waktu dan mendapat IPK melewati angka 3. Ya, Bapak Ibu tahu ya, perjalanan menuju mendapatkan gelar dokter itu ada sosok inspirator di balik
Bapak Ibu mau tahu siapa? Tahu. Ya, jadi dulu, ya sama halnya dengan anak-anak pada umumnya pasti memiliki cita-cita. Cita-citanya saat itu terbentuk ketika Khairul mendengarkan sebuah sandiwara radio berjudul Dokter Darman dan Butir-Butir Pasir. Nah, di dalam sandiwara radio itu memang ada seorang dokter muda yang mengabdikan dirinya di pedalaman, ya. Tapi hal itu yang menginspirasi seorang Khairul untuk juga mau mengabdikan diri sebagai seorang dokter di pedalaman. Akhirnya dia bertugas kala itu di Kabupaten Timping, di tempat pelosok. Belum ada listrik Bapak Ibu. Pokoknya hidup susah kala itu di Timping. Orang aja mau mendapatkan listrik harus menyewa genset, ya, seharga Rp5.000 per bola lampu per bulan. Dan semua susah senang Khairul alami selama 3 tahun di Timping. Dan akhirnya dia tetap juga menjalankan dengan baik atas dedikasinya atau pengabdiannya sebagai seorang dokter. Nah, ketika itu setelah berbagai pengalaman yang ada, dia juga waktu itu bertugas sebagai kepala dinas kesehatan. Selain itu masih banyak jabatan lain. Dan terakhir adalah seorang sekda atau sekretaris daerah. Akhirnya dia pun mengetahui tentang ilmu pemerintahan. Dari situ banyak pengalaman. Tetapi kala itu setelah dari sekretaris daerah, dia mendapatkan downgrade, diturunkan jadi staf ahli di pemerintahan. Tetapi hal itu tidak membuat dia putus asa, malah itu menjadi titik balik dia untuk bisa memperbaiki diri dan berpikir akan kemajuan kota Tarakan. Nah, dari situ muncul kerinduannya untuk menjadi seorang wali kota dengan maju di pilkada. Dia pun mulai menyampaikan kepada istrinya. Nah, waktu itu memang pertemuan antara Pak Khairul dan istrinya itu bertemunya di kota Tarakan, di RSUD ketika Bapak Khairul itu mendapatkan tugas. Memang waktu itu orang tua dari Ibu Siti Rizia memang belum mengizinkan atau belum merestui hubungan mereka, ya, karena perbedaan suku dan latar belakang yang menjadi penghambat. Tetapi Dokter Khairul ini kan terus berupaya meyakinkan orang tua bahwa dia akan bisa menyenangkan anaknya yaitu Siti Rizia. Dan akhirnya dia pun mendapatkan restu, mereka menikah dengan sederhana. Dan setelah menikah, Khairul pun memboyong istrinya ke Samarinda untuk bertemu dengan keluarga Khairul kala itu. Dan memang tepatnya waktu itu adalah momen berlebaran, jadi sekaligus bersilaturahmi dengan seluruh kaum keluarga yang ada di Samarinda. Nah, Bapak Ibu, waktu itu memang Khairul masih bertugas di Tanjung Selor, ya, dan Ibu Siti Rizia ini bertugas di RSUD Tarakan. Jadi mereka LDR. Yang karena kondisi LDR ini membuat Ibu Siti Rizia meminta mutasi atau pindah tugas ke Tanjung Selor. Saat itu tidak diberikan karena memang susah mendapatkan tunjangan saat itu, ya Bapak Ibu. Nah, tapi karena kegigihannya maka dia mendapatkan persetujuan untuk pindah tugas ke Tanjung Selor. Kini mereka pun ke Tanjung Selor bersama dan hidup membangun bahtera rumah tangga. Nah, sambung yang tadi Bapak Ibu, ketika dia menyampaikan keinginannya untuk maju di pilkada, memang istrinya tidak mengizinkan. Ah, apa itu? Buang-buang uang. Nanti kalau nggak terpilih yang ada bisa jadi gila. Kala itu perdebatan itu sering terjadi di rumah. Padahal Pak Khairul itu sudah mendapatkan izin dan restu dari Bapak Yusuf saat itu. Akhirnya Ibu Khairul ini atau Ibu Siti Rizia ini pergi menemui Pak Yusuf. Tapi dari obrolan dan nasihat yang diberikan Pak Yusuf inilah akhirnya Ibu Siti Rizia itu luluh dan memberikan semangat untuk Khairul mengikuti pilkada.
wakil wali kota. Mereka berkampanye dan mengkampanyekan 16 program unggulan. Nah, dari segala macam usaha yang mereka tempuh, akhirnya Pak Khairul dan Effendi Juprianto memenangkan pilkada ya dengan suara terbanyak. Dan Bapak Ibu tahu, satu hari setelah pelantikan besoknya langsung apel pagi. Langsung di situ Pak Khairul dan Effendi Juprianto merealisasikan bekerja untuk 16 program unggulan. Nah, salah satu program unggulan ini Bapak Ibu yang sekarang dinikmati oleh siswa-siswi kita adalah beasiswa prestasi. Beasiswa prestasi itu diberikan kepada ranking kelas 1, 2, dan 3. Selain itu, ada juga beasiswa untuk siswa kurang mampu dan penambahan gedung SMP baru dan juga penambahan ruang kelas. Nah, banyak sebenarnya sekali ya program-program yang sebenarnya masyarakat Kota Tarakan sudah rasakan. Ya, termasuk saat ini kita mau menuju Smart City. Mari kita terus bersinergi untuk menciptakan Kota Tarakan yang sejahtera. Nah, Bapak Ibu, memang waktu ini terbatas sekali untuk kita menceritakan seluruh program kerja dari seorang Khairul. Tetapi kita harus tetap semangat mendukung selama masa jabatannya ini. Dan ada satu hal yang ingin saya sampaikan yang saya kutip dari buku Pak Khairul, yaitu kita wajib mempunyai mimpi. Meskipun kita sudah sebagai seorang guru, kita harus terus punya mimpi, ya, meningkatkan kualitas kita sebagai seorang guru. Dan saya akan tutup dengan sebuah puisi akrostik Bapak Ibu yang berjudul Khairul. Karismamu selalu menggetarkan jiwa. Hadapi tantangan dengan senyuman. Aku bangga mengenalmu. Ingin terus mengabdi. Ragamu tak pernah lelah. Untuk berjuang mencapai mimpimu. Lelahmu telah dibayarkan menjadi wali. Sekian Bapak Ibu.